Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, perkenalkan, kebetulan saya di sini adalah pembimbing ya, bukan mentor. Mentor terlalu hebat. Kita hanya sama-sama belajar, intinya di sini sama belajar. Ini perkenalkan, ini sama namanya? Pian, Pak. Pian. Panggilannya Anto. Anto. Nah, ini siapa ya? Perkenalkan, nama saya Vicky. Kopi, Pak. Iki Danu. Iya, Pak. Ini Mas Danu, ini Saya Sapol. Sapol. Jadi empat anak ini adalah mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November ya, ITS Surabaya. Kebetulan ikut dalam kegiatan saya sehari-hari selaku engineer OS ya, surveyor di perusahaan saya di PT Pelni. Ya, kali ini saya akan bukan saya, teman-teman ini akan menjelaskan bagaimana sistem kerjanya AHU atau sistem di kapal itu AC ya, pendingin ruangan yang di kapal-kapal penumpang. Nah, nanti barangkali ada salah atau kurangnya ya mohon dimaafkan. Jadi di sini hanya edukasi. Mudah-mudahan paling tidak ini ada manfaatnya buat teman-teman ya. Kalau memang ada yang kurang puas bisa komen, yang penting sopan. Kita tetap akan memperbaiki ya apa kekurangan kita ya, kita belajar. Jujur saya sebenarnya navigasi ya, tapi karena saya sebagai engineer, jadi saya juga ya itu tadi campur aduk ya, listrik ya, termasuk sistem kayak seperti ini. Jadi kita semua belajar intinya, tidak ada yang hebat ya, kita itu semuanya tidak ada yang hebat. Orang yang pintar itu orang yang nggak mau belajar. Nah, orang yang mau belajar itu orang yang bodoh, karena semakin kita belajar maka kita akan semakin paham apa kekurangan kita. Nah, itulah bodohnya kita. Nah, untuk itu ya, karena saya juga orang bodoh ya, mohon maaf ya. Oke? Oke, silakan. Jadi silakan dijelaskan, saya akan menjadi murid kali ini. Nah, oke, ayo. Nah, kita akan menjelaskan sistem pendingin di kapal, yaitu AHU. Apa sih AHU itu? AHU itu artinya Air Handling Unit. Jadi ibaratnya kalau di ruangan seperti ini kita kan hanya menggunakan sistem pendingin yang kecil, skalanya kecil, juga bisa pakai AC. Tapi kalau sistem skalanya besar itu bisa pakai AHU. Nah, AHU ini sistem cara kerjanya seperti ini. Bisa dijelaskan oleh teman saya, Sapol. Mungkin untuk yang pertama itu sebelum masuk ke sistem AHU sendiri, untuk pengolahan yang pertama itu diolah dari L-mode atau penggeraknya dari kompresor tersebut. Untuk kompresor sendiri ini berfungsi sebagai untuk ditekan dari frame tersebut, lalu dialirkan ke dalam oil separator. Oil separator sendiri ini untuk memisahkan dari liquid freon tadi dengan minyak yang dari kompresor. Nah, untuk di oil separator ini sendiri, untuk minyak ataupun oli yang dari kompresor itu bakal terendap di bawah karena memiliki perbedaan viskositas. Untuk di liquidnya sendiri itu berada di atas minyak tersebut. Untuk selanjutnya itu dari oli dan minyak sendiri itu bakal kembali lagi ke dalam kompresor. Untuk selanjutnya dari liquid freon tadi bakal lanjut ke kondensor, yaitu fungsinya untuk pendinginan. Karena dari kompresor itu sendiri memiliki temperatur atau suhu yang tinggi ya, karena kan diputar terus ya. Lalu didinginkan di kondensor, lalu kipas, lalu di sini lanjut lagi ke dryer. Di dryer ini sendiri fungsinya sebagai untuk menyaring udara, menghapus uap air. Apa itu? Di apa teman? Dryer, Pak. Dryer. Habis itu untuk selanjutnya sendiri fungsinya selanjutnya ada solenoid. Ini berfungsi untuk memutus aliran, yang dimana jika terdapat kekosongan freon ini secara otomatis akan menutup. Lalu untuk liquid tadi bakal disalurkan ke AHU.
dan nanti sistemnya keseluruhan AHU bakal disampaikan di selanjutnya. Mungkin bisa teman saya. Lalu tadi sudah dijelaskan untuk sistem dari freonnya sama teman saya. Nah, ini saya akan sedikit menjelaskan di sistem AHU-nya sendiri. Nah, dari AHU-nya sendiri, jadi yang pertama itu dari freon dari kondensor. Kondensor ini tadi itu untuk melepaskan kalor-kalor panasnya. Setelah itu masuk ke valve ekspansi. Ini untuk menekan pressure-nya agar saat nanti di pipa kapiler itu dapat tersebar secara menyeluruh di coil pendingin. Coil pendingin ini masuknya itu di evaporator. Jadi di sistem evaporator sendiri itu ada yang namanya coil pendingin. Nah, ini fungsinya itu untuk mendinginkan dari udara yang ini. Tadi kan udara dari kapal masuk ke AHU. Nah, itu nanti didinginkan di evaporator. Nah, kenapa udara yang dari dek kapal itu bisa masuk? Itu karena adanya blower dihisap. Jadi udaranya dihisap dari dek kapal. Nah, udaranya ini tidak ke valve atau ke pipa, tapi langsung ke evaporator atau langsung didinginkan di coil pendinginnya itu tadi. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan yang lebih lain bisa dijelaskan. Ini aku kan nambahin ya, dari blower itu digerakin pakai elmot. Terus yang nanti kan ini AHU semua dari sini. Dari AHU itu keluar masuk ke dek kapal, ke seluruh dek kapal. Jadi dek kapal itu dingin. Dek kapal itu ada dua, masuk sama keluar. Keluar itu yang ditarik lagi ke AHU seperti yang tadi. Jadi nanti itu suhunya udah dingin dari proses AHU masuk ke dek, disedot lagi masuk ke evaporator biar tambah dingin. Jadi di kapal itu suhunya tambah dingin terus. Cukup sekian, terima kasih. Udah, ada teman lagi? Sebenarnya cukup Pak.